Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa yang tetap setia menyimak kajian dari MWC NU Ranca Channel, tiada kebahagiaan yang dapat kami rasakan pada kesempatan kali ini kecuali bisa kembali berjumpa, menyapa para sahabat di mana saja berada, walau hanya lewat media sosial. Kami berharap dan berdoa semoga para sahabat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan dan dimudahkan dalam semua urusan. Para sahabat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang menjadi tanda dimulainya atau bergantinya tahun baru Islam. Bagi kaum muslimin, bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Muharram. Sebagian menyatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sukacita. Pada kesempatan kali ini kami ingin melihat bulan Muharram dari sisi yang berbeda, dan kami menyebutnya bahwa bulan Muharram bukan hanya sekedar bulan sukacita, tetapi juga bulan duka cita, yang melatar belakangi bahwa bulan Muharram juga disebutkan sebagai bulan duka cita adalah karena pada bulan Muharram di dalam sejarah kita menemukan fakta, menemukan riwayat bahwa cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terbunuh tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Mungkin bisa sedikit kami fragmentasikan atau gambarkan bagaimana peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali. Pada suatu waktu, lelaki berusia sekitar 58 tahun pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan begitu menyentuh hati. Mari kita perhatikan isi pidato dari Imam Husain ini. Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini adalah anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan kedua sayapnya itu adalah pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah SAW berkata tentang saudara dan diriku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak percaya, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, tanyalah Abu Sa'id al-Khudri,
tanyalah Sahal bin Sa'id, Zaid bin Arqam, dan tanyakan kepada Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan diriku. Tidakkah itu cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu elok tersebut direkam dengan sangat sempurna oleh Tarikh At-Tabari dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Namun mereka yang telah terkunci hatinya itu tidak akan pernah tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah, sang putra mahkota dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu sampai mengorbankan nyawa cucu seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Simak pula bagaimana Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Pasukan memukul Husain dengan pedang hingga berdarah. Sayyidina Husain membalut luka yang ada di kepalanya dengan cara merobek kain jubah, dan dengan cepat balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher, namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Jiljausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibnu Katsir menulis, yang bunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr an-Nakhai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain tersebut kepada Khalid bin Yazid. Sahabat Anas bin Malik juga melaporkan bahwa ketika kepala Husain dipenggal dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian dia memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung mulia Husain. Anas bin Malik kemudian berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkat ke wajah Husain itu. Ibnu Katsir juga mencatat 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan bahwa dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari total pada hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang saat itu masih hidup. Sebagai informasi, Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Ketika itu Salma menemui Ummu Salamah dan menemukannya dalam keadaan menangis. Kemudian Salma bertanya, mengapa engkau menangis? Ummu Salamah menjawab, semalam saya bermimpi melihat Rasulullah SAW yang
kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasul? Rasulullah menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain. Saudara-saudara, begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apa mereka sangka bahwa Rasulullah tidak akan tahu peristiwa itu? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar? Sungguh dalam kisah yang memilukan ini ada pelajaran untuk kita semua, bahwa dimanapun yang namanya kekuasaan, dimanapun yang namanya pertarungan politik, selalu diwarnai dengan intrik, bahkan tidak jarang sampai menyebabkan pertumpahan darah. Dan darah yang mengalir, darah yang tertumpah pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu bukan darah manusia biasa. Itu adalah darah cucu kesayangan dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang melatar belakangi kenapa kami menyebutnya bahwa bulan Muharram bukan hanya bulan sukacita, tapi juga bulan duka cita. Sepantasnya kita untuk menyambut bulan Muharram ini tentu dengan cara kita masing-masing dan sudut pandang kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bahwa para sahabat, para pemirsa MWCN Urancah Channel yang berbahagia, demikian uraian singkat bagaimana peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada bulan Muharram. Semoga kajian sederhana ini bisa menambah informasi, menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.